Baik, selamat bertemu kepada para pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Baiklah, mari kita mempelajari kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Demikianlah firman Tuhan. Para pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari teks pembacaan kita ini, saya simpulkan menjadi satu topik pembahasan kita adalah kembali mengasihi Allah. Kembali mengasihi Allah. Ayat kuncinya di ayat yang keempat. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, di sini Tuhan mencela jemaat di Efesus karena mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Dengan kata lain, mereka tidak mengasihi Allah lagi. Oleh sebab itu, Yesus mau supaya mereka kembali mengasihi Allah. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum itu mari kita mempelajari dan mengetahui keadaan kota Efesus pada waktu itu. Kota Efesus adalah kota yang terhebat pada masa itu. Pada masa Yohanes di sana, Efesus adalah sebuah pelabuhan yang terbesar di Asia. Ia disebut pintu gerbang Asia. Dan kota Efesus juga kota yang terkaya, disebut kota kebanggaan dari dunia masa lampau. Dari segi politik, Efesus bebas dalam melaksanakan pemerintahannya. Dan mereka juga bebas, tidak ada penempatan tentara Romawi di sana pada waktu itu. Selain itu juga, jemaat Efesus merupakan pusat agama, pusat penyembahan, di mana ada kuil yang disebut kuil Artemis atau Dewi Diana. Jadi kuil ini menjadi pusat kejahatan dan menjadi pelindung bagi orang-orang yang melakukan kesalahan. Dan disitulah kebejatan moral yang berlaku. Dan kuil ini juga mempunyai hak untuk melindungi semua penjahat yang masuk ke kuil itu tersebut. Kuil ini mempunyai ratusan pendeta perempuan. Dan pendeta perempuan itu berperan sebagai pelacur yang suci. Nah, itulah kebejatan moral yang berlaku di kota Efesus pada waktu itu. Para pendengar, jemaat Efesus pun telah dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang Tuhan pakai. Antara lainnya adalah Rasul Paulus, Timotius, Apolos,
Priscilla, Aquila, termasuk beliau tua yang menulis surat Wahyu ini, yaitu Rasul Yohanes. Jadi pada waktu mereka melayani jemaat Efesus pada masa lampau, kasih jemaat terhadap jemaat, kasih jemaat dengan Tuhan luar biasa pada waktu itu. Karena mereka diajar, dididik untuk mengasihi Tuhan. Nah, setelah generasi itu sudah berlalu, 30 tahun yang sudah lalu, sehingga pada saat inilah, sehingga jemaat itu tetap melayani Tuhan, tetapi mereka tidak mengasihi Allah lagi. Nah, justru itulah Tuhan Yesus mau supaya Rasul Yohanes menulis isi hati Tuhan itu, supaya dikirim kepada jemaat Efesus, lalu surat itu dibaca. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita kembali kepada teks yang baru kita baca tadi. Kita melihat di ayat yang pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Jadi, malaikat yang dimaksudkan di sini adalah para pemimpin yang sedang memimpin jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Jadi kalau kita melihat kata memegang di sini, itu dari bahasa Yunani-nya adalah kratein. Jadi kalau kratein diikuti dengan kata benda dalam bentuk genitif, artinya dia hanya memegang pada bahagian tertentu saja. Seperti contoh, ini botol air. Kalau kita terapkan kata memegang dari bahasa Yunani, kratein, diikuti dengan kata benda genitif, artinya dia hanya memegang pada bahagian tertentu saja. Tetapi apabila kratein artinya memegang diikuti dengan kata benda dalam bentuk akusatif, itu bermakna memegang seluruh benda ini. Bukan sebahagian, tetapi seluruh benda ini dipegang. Artinya di sini Yesus memegang baik para pemimpin dan jemaat dengan kekuatan seutuhnya. Dan dijelaskan di sini juga bahwa Yesus berjalan di antara ketujuh jemaat. Artinya apa? Tuhan tidak lelah untuk berkarya di antara jemaat dimanapun mereka berada. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini Tuhan Yesus memuji jemaat di Efesus. Apa yang dia puji? Nah, sekarang mari kita lihat di ayat yang kedua. Ayat yang kedua ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Nah, ini pujian Tuhan Yesus. Aku tahu segala kebajikan yang engkau sudah lakukan. Aku tahu segala perbuatan amal baik yang telah engkau lakukan, kata Yesus. Baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Jerih payahmu. Baik dengan cara fikir, dengan cara kekuatan mereka, Tuhan tahu. Mereka banting tulang untuk melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Tuhan tahu. Dan ketekunan mereka, ketebahan. Dilanjutkan, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Kalau ada orang jahat di antara jemaat, kamu pasti tidak senang melihat mereka. Selain itu lagi, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jika ada orang masuk dalam pertemuan mereka yang mengaku diri mereka rasul, maka jemaat Efesus punya pengetahuan yang kuat tentang teologi, punya dasar yang sudah kuat, sehingga mereka menguji orang yang menyebut diri mereka rasul. Ternyata mereka penipu. Artinya jemaat Efesus bukan alang-alang dengan pengetahuan teologi mereka luar biasa. Otak mereka penuh dengan teologi, pengetahuan Alkitab. Tetapi ada sesuatu yang kurang. Ada suatu kesalahan yang mereka miliki. Nah, sebentar kita akan pelajari itu. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di ayat yang ketiga, Tuhan masih memuji jemaat Efesus. Dan engkau tetap sabar. Sabar. Dan engkau
tidak mengenal lelah. Bayangkan. Dan engkau sabar dalam menghadapi penderitaan atas nama Tuhan. Nah, inilah yang dilakukan oleh jemaat Efesus. Mereka tetap sabar dalam menderita karena nama Tuhan Yesus. Tidak mengenal lelah, tidak berputus asa di dalam melaksanakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tetapi setelah itu, satu hal yang jemaat terkejut mendengar dari Tuhan Yesus sendiri melalui tulisan surat ini di ayat yang keempat. Dikatakan di situ apa? Namun demikian, aku mencela engkau, hai jemaat Efesus. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kamu tidak mengasihi aku lagi, kata Yesus. Kamu melakukan semua pelayananmu dengan begitu bersemangat, berkobar-kobar. Tetapi apa yang kamu lakukan itu adalah bukan karena kamu mengasihi saya, tetapi kamu mengasihi diri kamu. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu sebabnya Tuhan Yesus mau supaya jemaat Efesus ini kembali mengasihi Allah. Supaya mereka memiliki kasih terhadap Allah, sehingga hubungan terhadap sesama pun terjalin dengan baik. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini Yesus menegur dan memberi beberapa langkah yang harus dilakukan oleh jemaat Efesus, bagaimana mereka kembali untuk mengasihi Allah. Mari kita lihat di ayat yang kelima. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tuhan menegaskan kepada jemaat Efesus, kamu terlalu dalam sudah jatuh. Kamu jatuh bukan karena berzina. Kamu jatuh bukan karena perjudian. Kamu jatuh bukan karena apa-apa. Tetapi kamu tidak mengasihi aku lagi. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, langkah yang pertama yang harus jemaat Efesus lakukan untuk kembali mengasihi Allah, kita perhatikan adalah ingatlah. Artinya apa? Tuhan Yesus mau supaya jemaat Efesus mengenang kembali di masa lalu. Bagaimana kasih nenek moyang mereka yang begitu bersemangat luar biasa kepada Tuhan, supaya mereka ingat itu dan mereka akan kembali mengasihi Allah seperti 30 tahun yang lalu. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seseorang boleh berubah apabila dia mengenang kembali di masa lalunya. Tuhan Yesus mengingatkan jemaat Efesus supaya mereka mengenang kembali dulu betapa mereka mengasihi Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, langkah yang kedua yang Tuhan Yesus mau supaya mereka kembali mengasihi Allah adalah bertobat. Bertobat artinya supaya mereka kembali kepada Allah untuk mengasihi Allah semula. Bukan hanya mengingat-ingat, bukan hanya mengenang di masa lalu, tetapi harus bertobat kembali kepada yang semula. Banyak orang hanya mengenang-menang masa lalu, tetapi tidak mau bertobat. Yang ketiga, masih di ayat 5. Dan lakukan lagi apa yang semula engkau telah lakukan. Artinya apa? Setelah engkau mengingat masa lalu, setelah engkau mengenang bagaimana semangatmu masa lalu, dan kamu bertobat. Dan setelah kamu bertobat, kamu harus buktikan pertobatan kamu itu melalui perbuatan. Lakukanlah semula apa yang telah dulu engkau lakukan terhadap aku. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah langkah yang Tuhan Yesus sudah sarankan. Kalau mereka tidak bertobat kepada Yesus, kembali kepada mengasihi Allah,
Tuhan Yesus bilang apa? Aku akan datang mengambil kaki Dian dari tempatnya. Sekarang kita dengar jemaat ini sudah tidak ada, tidak muncul. Mengapa? Karena mereka tidak bertobat kepada Allah. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya, Tuhan juga memuji jemaat ini. Mari kita lihat ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang kubenci. Jadi saudara, jemaat Efesus ini benci dengan ajaran sesat, seperti yang dibenci oleh Allah. Tetapi satu itu saja yang tidak ada dengan mereka. Itulah satu kesalahan yang dimiliki oleh jemaat Efesus, bahwa mereka tidak mengasihi Allah. Mereka giat melayani Tuhan, bersemangat melayani Tuhan, menggunakan nama Tuhan, tetapi bukan mengasihi Allah. Ini diibaratkan seperti suami dan istri yang tidak mencintai satu dengan yang lain. Sekalipun mereka satu rumah, disebut suami istri. Ada satu cerita. Pada cinta pertama, perempuan dan lelaki ini punya hubungan yang sangat intim. Setelah mereka bernikah, berkawin, mendapat anak, 4 orang anak. Akhirnya, cinta pertama itu sudah mulai pudar. Karena sang suami sangat sibuk dengan pekerjaan. Dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam, suami balik dari kerja. Sehingga sang suami tidak ada masa untuk bercerita dengan istri dan tidak ada masa bercerita dengan anak-anak. Lama-kelamaan sang istri mulai merasa sedih. Kenapa suami saya tidak lagi mencintai seperti yang mula-mula? Akhirnya sang istri mau berbincang sesuatu dengan suaminya supaya dia menuntut perceraian. Suatu ketika sang istri bercakap dengan sang suami. Lalu dibilang begini, ada sesuatu yang saya mau tanya dengan kamu. Lalu suaminya bilang begini, apa dia? Saya harap jangan kamu marah dan tersinggung, kata istri. Lalu istri bilang begini, saya lihat selama ini kamu tidak lagi mencintai saya dan tidak mengasihi anak-anak. Baru sang suami marah. Siapa bilang? Kamu tidak lihat saya dari pagi sampai malam, dari Isnin sampai hari Minggu, saya bekerja untuk mencari nafkah demi keperluan keluarga kita. Ini membuktikan bahwa saya sangat mengasihi kita, keluarga ini, kata sang suami. Lalu istri bilang begini, betul, kamu berbanting tulang, bekerja keras mencari nafkah. Tetapi yang kamu cintai bukan saya dan anak, bukan. Yang kamu cintai adalah pekerjaan kamu. Dengan itu, saya mohon perceraian. Lalu sang suami marah. Jangan-jangan kamu ada lelaki lain. Justru itu kamu mau minta cerai. Jadi istri bilang, oh tidak. Itu yang saya katakan tadi, bahwa saya tidak ada rasa lagi cinta dengan kamu. Oke, kalau begitu, saya tetap jadi istri kamu. Saya tetap masak untuk kamu. Saya tetap tidur bersama kamu. Tetapi terus terang, saya punya hati tidak lagi mencintai kamu. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Demikianlah jemaat Efesus. Mereka melayani Tuhan dengan begitu bersemangat, tekun. Tetapi Tuhan kata, kamu tidak mengasihi saya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jadi jaminan Tuhan adalah, kalau kita kembali mengasihi Allah dengan sungguh, maka kita akan mendapat hidup yang kekal. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Apa yang kita pelajari dari jemaat Efesus ini? Supaya jangan kita meniru apa yang dilakukan oleh jemaat Efesus. Jangan kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh jemaat Efesus. Mereka bersemangat melayani Tuhan, tetapi bukan mereka mengasihi Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita mempelajari dari kesilapan jemaat Efesus ini, supaya kita jangan meniru kesalahan yang mereka lakukan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya mau kongsikan untuk kita pada kali ini. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan tinggikan. Haleluya. Amin.